Halo semuanya, kembali lagi ke podcast pertama saya pada hari ini. Jadi di podcast kita hari ini saya mendatangkan satu narasumber. Jadi kita akan membahas tentang apa sih itu magang merdeka. Nah, jadi kebetulan teman saya ini yang saya angkat sebagai narasumber itu adalah salah satu yang melaksanakan atau sedang melaksanakan magang Merdeka. Saja tamu kita pada hari ini yaitu Kakak Ananda Burhanuddin. Boleh introduction Halo, yourself dulu. hai semuanya. Kenalin nama aku Ananda Baranuddin. Aku berasal dari Dumai, Riau, dan aku berasal dari Universitas Institut Seni Indonesia Padang Panjang ya. Dan jurusanku adalah Desain Komunikasi Visual. Untuk sekarang aku berada di semester 5 dan tahun depan akan naik ke semester 6. Oke, itu adalah perkenalan dari Kakak Ananda Burhanuddin. Enaknya dipanggil apa nih ya, Kak? Nanda, Burhan, atau Ananda gitu? Biar lebih akrab. Nanda aja. Nanda aja. Oke, untuk Kak Nanda ya. Gimana sih, Kak? Apa sih magang merdeka itu? Kak Nanda bisa di-spill sedikit? Mungkin biar paham gitu. Magang merdeka ini. Nah, boleh, boleh, boleh. Jadi aku spill sedikit ya. Jadi magang merdeka itu kalau di bahasanya kita ya MSIB. Jadi MSIB itu adalah magang dan studi independen bersertifikat ya. Nah, magang dan studi independen bersertifikat ini itu tuh diadain dari program MBKM. Nah, MBKM itu sendiri adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadain oleh Kemendikbud Ristek atau biasa kita kenal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, untuk selengkapnya mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Kalau itu udah kurang lebih ya, apa itu magang merdeka Iya. itu kurang lebihnya dari Kak Nanda. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, apa sih yang bikin Kak Nanda itu tertarik untuk mengikuti magang merdeka? Berarti waktu itu Kakak magang merdeka itu berarti sekitaran masih semester 4 ya Kak ya? Iya, naik dari kemarin awal mula itu dari semester 4 untuk naik ke semester 5. Jadi apa nih yang bikin Kakak tertarik? Apa sih daya tarik magang merdeka ini sehingga Kakak bisa mau mengikuti magang merdeka? Nah, aku jelasin ya kenapa aku bisa tertarik untuk mengikuti program MBKM ini ya. Nah, jadi aku tertarik mengikuti program MSIB ini karena ada banyak benefit di balik program tersebut. Salah satunya ya konversi dari nilai yang sudah tertera ya di MBKM. Salah satunya itu kan kalau di kami ya, di kampus kami itu wajib magangnya itu semester 7. Nah, ajaibnya dari program ini, ketika kita ikut magang di semester 5, nah, saya tidak perlu lagi mengikuti magang untuk semester 7 itu. Ibaratnya itu tuh sudah dikonversi itu. Nah, untuk benefit-benefit lainnya yaitu kan saya tidak mengikuti perkuliahan nih di semester 5. Nah, untuk perkuliahan di semester 5 ini akan dikonversi semua nilainya menjadi nilai dari magang itu. Nah, jadi untuk selanjutnya saya tidak perlu lagi gitu ikut materi-materi dari semester 5. Itu tuh semua udah dikonversi menjadi nilai dari magang saya tadi. Begitu. Jadi jadi kita nggak bisa mengikuti semester 5 lagi karena udah magang ya Kak ya. Jadi nanti pas Kakak masuk langsung semester 6 dong. Ya, jadi nanti ketika saya memasuki semester 6 dan selanjutnya semester 7 kan ada program wajib magang ya dari kampus saya. Nah, itu saya tidak perlu mengikuti lagi istimewanya itu. Dan saya
bisa lebih fokus lagi mungkin di kegiatan, mungkin tugas akhir, mungkin di sempro dan segala macamnya. Ini kakak kayaknya gugup ya kak ya. Santai aja kak. Kita kita santai, nggak usah gugup, nggak usah tegang. Gitu. Santai-santai. Eh, jadi selain benefit-benefit tadi yang sudah disebutkan si kakaknya, mungkin benefit lainnya itu kita mungkin dapat teman baru, pengalaman baru, atau mungkin bisa dapat jodoh ya kak ya nanti di sana. Kalau boleh tahu nih, kakak magang merdeka di mana ya? Kalau boleh tahu. Gitu. Nah, itu untuk aku magang Merdeka ya, di mana alhamdulillah kemarin aku lulus di lokasinya itu di Depok, di salah satu mitra yaitu homeschooling Seto. Nah, di situ eh, saya itu menjabat sebagai graphic designer intern. Nah, jadi di sana itu tugasku itu mengurus sosial media ya, bagian desainnya. Bisa itu dari segi yang dari tahapan awalnya itu brainstorming bersama content creator dan video editor. Eh, jadi kami di situ tuh kami dituntun oleh mentor yang udah disediain oleh mitra ya. Jadi mitra itu kerjasama dengan kampus Merdeka dan mereka menyediakan mentor nih untuk para pemagang-pemagang yang datang nih dari berbagai daerah dan untuk dibagikan ilmu kepada kami. Lalu kami akan mengerjakan beberapa task-task yang atau tugas ya yang bakal menjadi penilaian kami di akhir begitu. Jadi Kak Nanda ini dia kakak magang di Depok. Nah, karena ini karena Ya. kakak Nanda magang di Depok, inilah salah satu alasan mengapa kita menggunakan Zoom ya Kak pada hari ini. Karena Kak Nanda sendiri di Depok, saya sendiri berada di Pekanbaru, jadi kita nggak bisa ketemu secara langsung. Tapi semoga next time kita bisa ketemu secara langsung ya Kak ya, bisa bincang-bincang lagi seperti ini secara langsung. Insya Oke, Allah. next question nih. Kan berarti kakak di Depok. Kakak tadi bilang kakak berasal dari Dumai, berarti Sumatera. Nah, kita tahu sendiri Depok kita ada di Jawa. Ada kultur shock tersendiri nggak sih, Kak? Dari anak Sumatera, tiba-tiba magang di Jawa gitu. Mungkin untuk itu kalau culture shock ya, Pak, apalagi karena aku bagian Jawanya itu gak Jawa banget sih, lebih ke daerah Jabodetabek. Nah, jatuhnya kalau culture shock mungkin lebih ke penggunaan bahasa sehari-hari. Kalau kalau kita kan di Sumatera kan biasa aku kau gitu, saya kamu gitu kan. Kalau di sini itu mungkin culture shocknya itu pakai gue lu gitu, gua lu gitu. Itu sih. Sama kalau untuk makanannya sendiri culture shocknya itu mungkin di sini tuh eh, nggak nasi Padang ya, lebih lebih banyak, lebih banyaknya itu warteg. Nah, warteg mungkin malahan lebih murah warteg. Kalau di Sumatera kan warteg nggak ada gitu. Yang lebih murah itu nasi Padang gitu, nasi bungkus gitu kan. Kalau di sini warteg gitu. Itu sih yang bikin culture shock. Mungkin kalau di Sumatera lebih ke Ampera ya, Kak ya, daripada warteg. Iya, Karena Ampera lebih murah gitu, ibarat daripada nasi Padang. iya. Eh, Kalau Mungkin di sini selama justru Kakak berada, masakan Padang lebih mahal. oh gitu ya, Kak. Kalau Kakak kan dari Padang Panjang nih, terus ada beda nggak misalnya kan kakak dari Dumai terus ke Padang Panjang terus ke Depok lagi terus itu ada kesan tersendiri nggak sih oh aku sampai ke Depok nih gitu tapi Eh, jauh dari rumah gitu maksudnya. Ya, kalau pesan tersendiri ya pastinya ya suatu pencapaian ya. Karena kan eh, ini baru pertama kalinya aku keluar dari Pulau Sumatera ya dan menduduki Pulau Jawa ya. Eh, Tepatnya itu di Jabodetabek. Nah, banyak pengalaman baru yang aku dapat di sini. Aku punya teman baru dan teman-teman itu berasal dari berbagai daerah, bisa itu dari Aceh, bisa itu dari Kalimantan, Sulawesi, ada juga dari ya dekat-dekat Bali lah gitu, yang bagian ujung-ujungnya gitu. Itu aku semua
ketemu dan saling berkenalan, saling kerjasama juga, saling membagi ya ilmu juga, mungkin saling bertukar bahasa ya gitu. Begitu. Berarti ini kayaknya kakak pulang-pulang ngomong sama teman-temannya atau ngomong sama doinya pakai lo gua lagi nanti kalau pulang kayaknya ya. Lo lagi apa? Gua lagi ini gitu gak sih? Ya mungkin adalah sedikit-sedikit bocor-bocor. Jadi selama kakak magang itu dikasih tempat tinggal nggak sih kak? Atau dikasih uang jajan gitu sama yang punya program magangnya gitu? Nah, kalau untuk biaya hidup dan tempat tinggal itu sendiri, kalau biaya hidup itu tuh udah ditanggung sama pihak kampus Merdekanya ya. Jadi kampus Merdeka itu mengasih kita uang saku ya. Kalau penyebutannya di kami itu BBH ya. Itu biaya hidup kita selama kita magang di sini. Lalu untuk tempat tinggal sendiri, setiap mitra itu berbeda-beda. Jadi setiap mitra itu memberi kita tempat, ada juga yang memberi tempat, ada juga yang tidak memberi tempat kita untuk tinggal gitu. Jadi untuk yang tidak diberi tempat itu bisa ngekos di domisili mitra tersebut. Lalu untuk yang diberi mungkin fasilitasnya itu berupa mes ya, mes atau ya kayak tempat untuk tinggal gitu, beberapa mitra gitu. Jadi selama kakak magang itu apa sih kak impact di diri kakak gitu sama magang? Apa sih yang kakak dapat di magangnya? Gimana teman-temannya? Gimana bosnya gitu? Atau atasan ya namanya atasan. Terus maksud pertanyaan saya itu kayak apa sih yang kakak dapat di diri kakak gitu selama magang ini gitu? Untuk impact itu sendiri ya cukup besar ya, cukup banyak. Jadi awalnya itu kan magang di sini kan tujuannya salah satunya saya untuk merasakan dunia profesional begitu. Nah, lalu ketika saya sampai di sini, saya bertemu dengan teman-teman dengan berbagai daerah dan itu salah satu tantangan baru ya begitu kan, berkenalan dengan orang baru untuk bekerja sama gitu, menyelesaikan tugas-tugas dan saling bertukar pikiran ya. Dan saya di situ baru juga tahu ada banyak hal-hal yang belum saya tahu gitu, kayak masih luas banget gitu yang harus saya cari tahu gitu, hal-hal baru gitu, bisa itu dari pengalaman cara kerja, bisa itu dari budaya kerja gitu. Nah, bisa itu dari ya sistematis ya pekerjaan lah gitu. Nah, untuk dari mentor sendiri itu tuh juga memberi pengalaman baru juga, bekerja dengan ya atasan ya gitu pastinya. Jadi mereka memberi brief, jadi kami bekerja untuk problem solving ya gitu bersama-sama, melakukan sesi brainstorming bersama teman-teman, bersama mentor gitu, untuk menyelesaikan setiap task-task yang diberikan begitu. Kira untuk anak-anak introvert itu tuh bisa nggak sih kak untuk ngikutin magang merdeka? Kadang kan ada nggak mau pergi keluar nggak takut nggak cocok gitu sama lingkungannya. Aku kan pemalu, aku takut ya. Menurut kakak itu gimana? Nah, kalau untuk itu saya introvert jatuhnya. Mungkin kalau introvert dan extrovert itu bukan penghalang ya untuk kita. Intinya itu dari diri kita itu mau gitu untuk mencoba hal-hal baru dan mendorong ya gitu. Kita harus ada sedikit dorongan gitu di diri kita untuk eh, apa untuk tahu gitu hal-hal baru gitu. Bukan berarti kita tuh introvert, kita nggak bisa gitu. Itu tuh mungkin lebih ke kita beradaptasi dengan lingkungan barunya ya. Itu karena kita introvertnya mungkin harus sedikit mendorong lah gitu. Ya kapan lagi kan kita merasakan pengalaman baru seperti ini, ya nggak mungkin sia-siakan juga gitu. Jadi ya
Cukup itu saja dari saya. Ini bisa melatih public speaking juga ya kak ya. Karena Ya for much pastinya. information, saya sama Kak Nanda ini sebenarnya berteman cukup lama. Dari awal temenan itu dia tuh orangnya tuh gak susah gitu untuk ngobrol, untuk berkomunikasi. Tapi semenjak magang ini public speakingnya udah mulai bagus ya kak ya, udah mulai lancar ngomongnya. Itu salah satu benefit yang Alhamdulillah. kita dapetin di magang merdeka ini. Jadi satu tips nih kak, pesannya untuk adik-adik yang masih ragu nih untuk ikutin magang merdeka, boleh dong dikasih pesannya sedikit, kasih motivasi gitu untuk adik-adik yang merasa kalau aku nggak cocok nih ikut magang merdeka, dan Nah, kasih tips juga, tips gimana ya. kita berada di tengah orang dan sebagainya, maka penting. Nah, untuk pesan aku mungkin bisa beberapa poin ya. Pasti yang di awal itu tentuin gitu kita tuh mau kemana gitu. Karena kan ini magang ya, pastinya kita akan mencoba dunia profesional gitu. Justru di situ tuh kita saatnya kita menunjukkan skill kita gimana gitu. Terus kita bekerja seperti apa gitu. Nah, di situ juga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Nah, dengan kita mencari kepandian kita itu apa gitu, kita tuh jadi lebih terarah gitu nanti dan memudahkan proses kita magang dan menyelesaikan taks-taks yang diberikan kepada atasan ya dan bisa bekerja sama gitu bersama teman-teman. Karena kan kita udah tahu gitu kepandian kita itu apa gitu dan kita tuh bisanya apa gitu. Terus pesan lainnya ya untuk teman-teman di luar sana, jangan ragu gitu untuk mencoba MSIB ini karena ya banyak benefit yang didapatkan. Salah satunya ya itu tadi konversi nilai, biaya hidup semuanya ditanggung oleh pemerintah pastinya. Dan kalian jangan khawatir ketika kalian pergi ke luar pulau seperti saya gitu. Itu tuh semuanya sudah diatasin gitu biayanya oleh pemerintah, biaya mobilisasinya. Nah, kalau untuk pesan terakhirnya, eh, ya itu tadi jangan ragu, sama ya persiapin juga berkas-berkasnya kalau ingin mengikuti MSIB karena intinya itu mau di diri kita gitu untuk mencoba gitu. Kalau kita nggak mau gitu setengah-setengah jatuhnya kan nggak bisa gitu kita mengikuti programnya kita ketinggalan informasi gitu. Jadi ya jangan sampai ketinggalan informasi dan siapin berkas-berkasnya jika ingin mengikuti MSIB selanjutnya. Begitu. Jadi intinya itu jangan takut, jangan ragu, ikutin aja, dan jangan takut LDR ya kak ya, intinya ya itu, Oh ya. misalnya LDR sama orang tua gitu maksudnya. Jangan takut Oke, dengan hal baru. terima kasih kak. Iya gimana kak? Jangan takut dengan hal Oh, baru. jangan jangan ya, jangan takut sama baru. Terusan yang itu belakangan lah nanti kan kak. Nanti kita bisa dapat jodoh baru di sana atau teman baru juga di sana gitu ya kan kak? Iya. Oke, kayaknya segitu aja ya bincang-bincang kita pada sore hari ini. Mohon maaf nih kak kalau misalnya cuma via Zoom karena saya tidak punya ongkos ya untuk menyusul kakak yang ada di Depok. Dan terima kasih juga udah menyempatkan sedikit waktunya untuk podcast saya pada hari ini karena saya tahu sendiri kakak sibuk sibuk banget. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya sedikit buat saya. Maaf kalau sinyal saya agak jelek ya di sana ya, karena di sini lagi hujan kak. Oh, di sini baru baru banget hujan tadi deras. Oh iya, jangan lupa makan Indomie kuah ya kak ya, biar klop aja gitu sama hujan-hujan. Ya aman. Oke, lebih dan kurangnya terima kasih ya kak atas waktunya dan Ya pengalaman-pengalaman magang sama-sama. dan pesan-pesannya. Oke, kita Oke. pamit undur diri. Saya Hanifah. Sampai jumpa. Udah.